Baik, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Selamat datang di ruang berbagi KPI Pusat yang pertama, yang perdana nih ya, di tahun 2024 ini. Yang saya hormati Pak Indra, Ketua Umum HPI kita, juga rekan-rekan semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Selamat datang semuanya, selamat bergabung di malam ini. Ya, Alhamdulillah, saya Rona Deswi dari Divisi Pengembangan Profesi, mewakili teman-teman dari Divisi Pengembangan Profesi mengucapkan selamat tahun baru ya, walaupun mungkin sudah lewat beberapa hari, tapi masih dalam suasana tahun baru. Semoga di tahun 2024 ini dan di tahun-tahun mendatang kita selalu sehat walafiat, penuh keberkahan, pekerjaan, order lancar semuanya ya. Amin ya Rabbal Amin, Alamin. amin. Alhamdulillah ya, kami bisa memulai ruang berbagi yang pertama ya, berkat adanya kesediaan salah satu selebriti HPI ya, untuk berbagi, untuk sharing gitu ya, di tengah-tengah kita malam ini ya. Malam ini kita mengangkat tema mengenal industri laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. Ya. Tapi sebelum saya memperkenalkan arsum kita yang mungkin juga teman-teman semua rata-rata sudah kenal ya, namanya juga selebriti. Saya mau mempersilahkan eh, Ketua Umum HPI kita ya untuk memberikan sambutan dulu ya di malam hari ini. Saya persilakan Pak Indra. Terima kasih Mbak Rona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman semua. Ya saya hampir lupa ya tadi. Untung Mbak Rona mengingatkan ya. Saya baru saja apa itu mendarat di Kuala Lumpur ini untuk menghadiri undangan Presiden Fit yang akan meluncing Fit Asia. Jadi Komdanya Fit lah ya kira-kira begitu untuk Asia Pasifik, dan ini juga kesempatan buat HPI. Jadi saya berada di Kuala Lumpur ini untuk bertemu dengan para um, council dari FIT yang level dunia maupun Asia Pasifik. Dan mudah-mudahan ke depan nanti di 2024 ini saya juga akan uh, membawa HPI ke level yang lebih luas dalam konteks jaring organisasinya. Mudah-mudahan nanti ini bisa terwujud nanti di tahun 2024 ya, semakin menginternasional lah HPI nanti seperti itulah. Dan terima kasih kepada Mbak Ferdina Siregar ya yang sudah mengisi acara pertama HPI ini dalam berbagi ilmunya ya, terkait dengan liputan laporan Di mood keuangan di mood ngono uh, nggak? dan Di mood. laporan keberlanjutan ya. Bahasa Um, bahasa Inggris. ini ada yang bocor ya. Teman-teman perlu tahu bahwa laporan tahunan dan laporan keberlanjutan ini adalah dua dokumen yang memang sepertinya sudah reguler ya, yang banyak sekali dikerjakan oleh para pejabat profesional. Tentunya ini memerlukan standar yang sangat tinggi. Jadi tidak hanya sebatas bisa mengerjakan, tetapi ini standarnya cukup tinggi karena ini end usernya itu adalah korporat-korporat besar biasanya seperti itu. Sehingga tuntutannya juga semakin tinggi, kualitas tuntutan mutu, deadline, dan hal-hal lainnya ini standarnya sangat tinggi. Nah, Mbak Ferdina ini kembali lagi di tahun yang kedua kalau nggak salah ini akan berbagi lagi dengan kita, dan kami mengucapkan terima kasih banyak ke Mbak Ferdina ya untuk bersedia berbagi ilmunya dengan kita semua, dan mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa memperoleh perspektif baru, perspektif yang bisa menumbuhkan kepercayaan diri kita semua untuk bisa menangani proyek-proyek seperti ini. Demikian, silahkan berdiskusi dan semoga diskusi malam ini berjalan lancar.
dan semua kita bisa belajar bersama. Silahkan Mbak Rona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Semoga acaranya di sana lancar-lancar dan Pak Indra sehat selalu. Baik, rekan-rekan ya, kita langsung saja ya. Ya, tapi saya mau mengingatkan dulu ya, selama seperti biasa ya, peraturan kita pada saat webinar untuk tata tertib, ya teman-teman, audionya nanti akan dinonaktifkan. Mohon maaf nanti tadi ya kalau ada kebocoran. Untuk ke depan nanti dinonaktifkan ya, tapi ini fleksibel saja kalau seandainya nanti narasumber kita ingin interaktif ya, saya akan setting supaya bisa unmute sendiri ya. Baik, saya akan langsung memperkenalkan ya narasumber kita malam ini ya. Nama beliau biasa, ini nama panggung ya, Ferdinand Siregar. Nama asli. Nama asli, selagi sama nama panggung. Ya, Mbak Ferdinand Siregar ya. Beliau adalah penerjemah tersertifikasi HPI yang berspesialisasi penerjemahan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Beliau ini latar belakang pendidikannya pun memang sesuai ya dengan spesialisasi yang dipilih ya, yaitu sarjana ekonomi dari STI Perbanas ya, dan juga magister manajemen ya dari Universitas Indonesia. Tapi who is Ferdinand dan bagaimana kita persilahkan kepada narasumber nanti untuk memperkenalkan dirinya langsung ya kepada rekan-rekan semua. Baik, Mbak Oke. Ferdinand, saya persilahkan. Oke. Oke, udah lama nggak nge-zoom, jadi tadi belajar nge-share screen dulu. Oke. Oke. Nah, untuk malam ini, pertama di tahun 2024, sesi Ruang Berbagi, saya bersedia untuk bercerita tentang apa sih laporan tahunan dan laporan keberlanjutan itu. Atau yang sering juga disebut Annual Report, Sustainability Report, AR, SR, UNREP, SUSREP, dengan segala sebutannya. Nah, sekarang sedikit tentang saya. Oke, siapa sih saya, siapa gitu. Saya sebenarnya kuliahnya dulu ekonomi gitu, harapannya lulus jadi bankir gitu ya, tapi tersesat membawa nikmat. Akhirnya malah, walaupun sempat berkarir di kantor, broker asuransi, waktu itu akhirnya kok lebih seneng jadi freelancer. Nah, kemudian kenalan dengan HPI segala macam, saya ikut ujian, lulus alhamdulillah. Ketagihan. Nah, tapi tinggal satu lagi tuh ya, belum sempat ngambil. Jadi saya sudah punya 3 dari 4 TSN yang tersedia di HPI saat ini untuk pasangan bahasa Inggris dan Indonesia. Nah, sekarang kenapa sih saya yang dimintain tolong untuk berbicara tentang laporan tahunan? Oke, karena ini dimulai dari tahun sebenarnya 2015. Saya akan sekaligus di slide ini saya sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana awal mulanya saya jadi penerjemah Unwrap. Jadi kita mundur ke 2015. Saya dipinang 2 markom. Satu dari LinkedIn, satu dari Facebook. Nah, ya. Jadi tampilan medsos tuh lumayan ada gunanya banget. Mereka waktu itu akhirnya kita kerjasama untuk membuat AR, saya sebagai penerjemahnya. Dan waktu itu requirement-nya masih belum kayak sekarang. Jadi pokoknya, oh kamu penerjemah gitu ya. Ya udah ini ada project dikerjain hasilnya bagus, udah. Nah, kemudian di 2016 keluarlah POJK yang nanti saya akan bahas. Nah, kalau namanya ARSR 2016 itu berarti tentang tahun buku 2016 yang laporannya akan disiapkan di awal 2017. Nah, disitulah karena 2015 saya sudah kerjasama dengan 2 markom, cuman 1, 2 annual reportnya juga cuma 40-70 halaman gitu ya. Kecil. Tapi kemudian mereka bergerak untuk pitching AR yang udah mulai besar-besar ini. Jumlah halamannya karena POJK tersebut. Jadinya akhirnya saya kecemplung di 2017 tersebut untuk mengerjakan AR 2016. Dan itu tanpa disangka ternyata jumlahnya belasan. Dan lama-lama ke sini sempat maksimal waktu itu saya 25 TBK, bukan 25 laporan sebenarnya ya. Kalau 25 TBK itu berarti 25 AR, 25 SR. Jadi akhirnya jadi seperti itu.
Asal mulanya seperti itu. Nah, satu hal yang saya senang, beberapa dari annual report yang saya terjemahkan, itu menang Annual Report Award. Tapi saya tidak cantumkan karena di Annual Report Award itu oleh KNKG, bisa dicek KNKG apaan, itu tidak ada kriteria untuk mutu terjemahan karena memang tidak ada yang menilai. Jadi cuman sekadar pokoknya ngikutin peraturan POJK bahwa ada terjemahan bahasa asingnya setidaknya bahasa Inggris. Hanya begitu saja di Annual Report Award gitu ya. Jadi saya tidak cantumkan di sini. Yang saya cantumkan adalah salah satu yang saya sangat senang. Ini sama mereka sama Indosemen dimasukin ke ajang Annual Report yang internasional dan menang. Nah, kalau seperti ini, kan nggak mungkin yang dibaca bahasa Indonesia, berarti yang dibaca bahasa Inggrisnya. Nah, ini happy banget buat saya, ya lumayan lah pengakuan, walaupun nggak dapat voucher Indomaret ya, gitu. Tapi senang aja begitu begini. Dan pada saat itu, saya dibantu oleh Meliawati Karnadi, yang sekarang udah sibuk banget, jadi nggak bisa bantu lagi, dia udah sibuk banget. Dan kita berdua berhasil menerjemahkan dengan baik, sehingga Indosemen sampai bisa dapat annual report seperti ini. Jadi saya pede lah ya untuk sharing bercerita tentang laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Ya kan? Nah, apa sih laporan ini dua-duanya apa sih gitu ya? Saya akan menjelaskan langsung ke dasar hukumnya ya supaya kita lebih jelas. Pertama, dasar hukum yang pertama keluar yang tadi saya sempat sebut adalah POJK nomor 29 tahun 2016. Di pasal 1 ada definisinya itu laporan tahunan apa. Ya, laporan tahunan itu apa? Eh, dan di situ ada keterangan di pasal 5-nya juga ya. Jadi pasal 1 tentang definisi laporan tahunan. Emiten ada kata kuncinya tuh, emiten atau perusahaan publik. Di pasal 5 ditulis laporan tahunan wajib disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing yang paling tidak adalah bahasa Inggris. Berarti ini wajib berdasarkan POJK. Ya, wajib berdasarkan POJK. Kemudian untuk pasal 7 di situ tertera timeline-nya. Kapan terakhir menyampaikan ke OJK? Akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Berarti kalau untuk tahun ini, jadwal terakhir untuk submission adalah 30 April 2024. Yang tahun ini kayaknya jatuh di hari Selasa. Kalau tahun lalu kayaknya jatuh di hari Sabtu atau Minggu, terus Seninnya tanggal 1 tuh merah 1 Mei, jadi tanggal 2 Mei itu baru terakhir. Tapi tahun ini tuh Selasa kalau nggak salah. Nah, salah satu pertanyaan yang masuk itu bisa dijawab nih dengan penjelasan saya. Ada pertanyaan, biasanya klien yang menggunakan jasa penerjemahan laporan bahasa asing ke bahasa Indonesia atau VV itu perusahaan yang bergerak di bidang apa? Oke. Karena pertanyaannya hanya laporan, saya akan menjawab yang saya tahu yaitu laporan tahunan. Jadi, klien yang menggunakan jasa penerjemahan laporan tahunan tuh perusahaan yang bergerak di bidang apa sih? Ya apaan aja selama dia TBK. Begitu dia TBK, maka dia harus patuh pada POJK nomor 29 tahun 2016 yang salah satunya mensyaratkan laporan tahunan harus ada minimal bahasa Inggrisnya. Ya, terjawab ya. Oke, jadi 2 pertanyaan so far udah terjawab. Oke, lanjut. Nah, kalau sustainability report itu apa? Oke, kemudian tahun berikutnya ada POJK nomor 51 tahun 2017. Di situ ada definisinya. Ya, memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu LJK, lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Nah, kemudian ada pasal 10 juga. Jadi LJK emiten dan perusahaan publik wajib menyusun laporan keberlanjutan. Wajib. Kemudian bisa disusun terpisah dari laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan. Harus disampaikan ke OJK paling lambat kapan tuh? Sama kan? Sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan. Bahkan di poin 4 udah ditulis tuh paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Maka ini sangat menjawab pertanyaan yang masuk. Apakah setiap perusahaan TBK wajib mengumpulkan laporan keberlanjutan ini ke OJK? Jawabannya wajib. Seperti tertera di pasal 10
POJK 51 tahun 2017. Oke. Nah, kemudian ini adalah SEOJK yang terbaru tahun 2021. Jadi tadi ada POJK, ada 2 POJK, dulu juga ada pasti SEOJK-nya kan untuk juga kemajuknisnya. Nah, untuk SEOJK-nya ini adalah yang terbaru. Bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Terdiri dari apa sih? Bentar, saya geser dulu. Nih ada 10 poin, ya toh? Ada 10 poin isi dari laporan tahunan emiten. Pertama, ikhtisar data itu data-data semua, ada informasi saham, laporan direksi, dewan komisaris, profil, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, TJSL, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan surat pernyataan. Oke. Nah, kalau kita lihat dari isi laporan tahunan ini, kejawab nggak pertanyaannya? Ada pertanyaan yang masuk seperti ini. Adakah persamaan antara laporan keuangan dengan laporan keuangan dari KAP, TRIMS? Kalau ini saya tebak ya, mungkin typo. Mungkin dia bertanya, apakah laporan tahunan sama dengan laporan keuangan yang diterbitkan oleh KAP? Maka dengan melihat SEOJK ini terjawab. Apa samanya? Samanya nggak ada. Yang ada adalah laporan keuangan dari KAP adalah lampiran yang dilampirkan pada laporan tahunan. Jadi bukan. Laporan tahunan bukan laporan keuangan. Laporan keuangan dari KAP biasanya maunya sworn. Saya udah nggak perlu bikin ruang berbagi. Kan berarti khusus sworn biasanya kalau laporan keuangan dari KAP. Laporan tahunan itu bukan laporan keuangan dari KAP. Oke. Nah, kemudian tadi kita ada peraturan tentang sustainability report bisa disiapkan secara terpisah atau sebagai bagian yang tergabung di annual report. Nah, kita lihat di sini nomor 8, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini adalah bab untuk sustainability report. Jadi kalau memutuskan bahwa AR dan SR-nya tergabung dalam satu laporan, maka SR, nih lihat nih, di sebelah kanan ada bagian TJSL atau Sustainability Report, A sampai I. Ini pretty much semuanya kalau mau digabung, berarti bab 8 ini tanggung jawab sosial dan lingkungan, isinya ya ini A, B, C, D, E sampai I, semua masukin di sini. Habis itu kan ini lampiran berikutnya adalah laporan keuangan. Oke. Tapi beberapa banyak TBK yang memutuskan untuk memisahkannya. Ini biasanya perusahaan yang kegiatan operasinya lebih relate ke lingkungan. Biasanya mereka suka memisahkan karena SR-nya lebih tebal gitu ya, dipisahin. Kalau dipisahin biasanya nanti di bab 8 annual report cuman 2 halaman, kayak cuman ini A sampai ini yang dikit-dikit gini doang, cuman apa bla bla bla, terus terakhir nulis bahwa informasi lebih lengkap akan disampaikan di SR yang terpisah. Itu kalau bukunya dipisah. Kalau digabung ya udah pas bab 8 itu ya panjangan begini-begini seperti ini. Dicombine ke sini. Seperti itu. Nah, jadi saya tadi menjelaskan apa sih laporan tahunan, laporan keberlanjutan. Saya menjelaskan dari sisi dasar hukumnya. Dan apa sih hubungannya sama penerjemahan? Bahwa wajib ada bahasa asing minimal bahasa Inggris. Gitu. Berarti kalau mereka nggak mau tulis bahasa Inggris, mereka melanggar POJK. Berarti suplai kerjaan itu selalu ada tiap tahun berdasarkan POJK ini. Jadi kalau udah kayak gitu, terus kita kepo, pengen tahu. Pertama, ya kenalan dulu isinya apa sih laporan. Nah ini saya cuma menyajikan singkat aja langsung. Karena kalau mau lebih detail isinya apa, silahkan itu ada nomor SEOJK-nya di atas ya. Kalau mau download sendiri untuk pelajari bentuk dan isinya, go ahead. Go ahead. Oke. Jadi wajib ada minimal ada bahasa Inggrisnya.
Terus dua, oke kita lihat nih isinya seperti ini. Dan kita tahu bukan laporan keuangan ya. Bukan laporan keuangan. Oke. Oke. Nah, kemudian apa sih hubungannya sama Indonesia Stock Exchange? Kan tadi kan POJK-nya kan menjelaskan bahwa yang wajib membuat adalah LJK, Lembaga Jasa Keuangan, emiten atau perusahaan publik. Jadi itu yang spesifik saya bicarakan sekarang ya. Jadi saya tidak membicarakan laporan tahunannya OJK itu sendiri misalnya, atau laporan tahunannya Mahkamah Agung, laporan tahunannya NGO tertentu itu kan enggak. Yang saya bicarakan di sini spesifik adalah laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dari perusahaan terbuka. Oke. Oke, jadi kita tahu ada dasar hukumnya. Kemudian tadi sedikit saya bahas tentang isi dari laporan. Keduanya, yang jelasnya bisa silahkan download sendiri SEOJK-nya. Nah, kemudian di mana sih? Siapa sih TBK-TBK itu? Siapa? Gitu ya. Kita sih sering dengar ya TBK-TBK. Saya ini malah tadi lihat beberapa nama tuh ada trader kan gitu. Minimal investor di bidang saham. Kalau bukan day trader. Jadi kan pasti familiar lah gitu lah dengan TBK-TBK tuh familiar gitu kan. Nah, cuman kalau emang bener itu kepo, oke sekarang POJK sudah mewajibkan minimal ada bahasa Inggris. Wah berarti ini kerjaan dijamin ya, supply dijamin. Supply apa demand jatuhnya? Demand. Ya, supply kerjaan, demand kerjaan. Oke. Jadi pokoknya kerjaan itu pasti ada gitu, harus ada bahasa Inggrisnya. Berarti penerjemah dibutuhkan. Seperti itu. Nah, cuman TBK tuh siapa sih? Apa sih? Gimana sih? Gimana ngelihatnya? Ya udah, pengen tahu TBK, lihat aja di Bursa Efek Indonesia, di Indonesia Stock Exchange. Saya ambil data dari 16 Januari kemarin ya, hari Selasa pas saya bikin slide. Itu ada total 909 perusahaan terbuka, terdaftar di IDX. Website, saya lihat di website. Kemarin saya lihatnya tanggal 16 Januari. Di 2024 aja baru tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal berapa? 19. 19 baru tanggal 19 udah ada 7 yang IPO. IPO berarti mereka mulai mencatatkan sahamnya di bursa. Nah, kemudian saya lihat dong ya, kebetulan juga bisa dicari tahu di website IDX. Itu tahun 2023 ada 79 perusahaan itu go public. Kemudian sorry. Kemudian ada tuh 2022, 2021, 2020 itu ada sekitar 50-an perusahaan go public di tahun-tahun tersebut. Itu berarti mereka begitu mereka go public, mereka wajib bikin AR dan SR yang minimal ada bahasa Inggrisnya. Oke. Dan beberapa ada yang kepo sih, katanya saya ngerjain berapa banyak gitu ya. Itu saya display di situ. Saya taruh yang rata-rata aja deh 20 TBK ya, karena apa nggak tahan juga 25 capek. Ya 20 TBK tuh coba waktu webinar saya yang 2020 saya masih kayak 3% jatuhnya karena total perusahaannya masih kayak 800 atau cuma berapa malah kayak gitu. Nah, sekarang dengan 2024 udah 909 perusahaan. Saya jatuhnya cuma 2,2%. Saya nggak megang banyak kok, sedikit, sedikit. Kalau dibandingkan total perusahaan yang listed, cuman segini gitu. Nah, gimana? Ya, udah tahu bahwa ada dasar hukumnya, wajib ada bahasa minimal ada bahasa Inggrisnya. Terus sedikit tentang kontennya seperti itu. Semoga familiar sama isinya. Terus ternyata jumlahnya ada 909 perusahaan per 16 Januari. Gitu. Berarti kan banyak. Tapi gimana sih? Di mana sih mereka itu gitu di bursa? Eh, lalu eh, eh, minat? Minat nggak sejauh ini? Semoga minat ya. Kalau nggak saya sedih soalnya. Oke, nah kemudian kalau minat dan kepingin tahu lagi lebih jauh tentang prosesnya laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, berarti kita akan berbicara tentang proses pengadaannya. Proses pengadaan jasa pembuatan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Itu gimana sih prosesnya? Saya akan jelaskan secara singkat. Nih, ini pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan jasa pembuatan laporan
tahunan dan laporan keberlanjutan. Nah, di sini nggak ada questions. Oke. Nah, jadi kan yang wajib dari POJK itu perusahaan TBK. Wajib 909 perusahaan tersebut wajib membuat ARSR. Kalau mereka nyuruh, biasanya kan memang yang handle divisi sekretaris perusahaan. Divisi corporate secretary kita suka bilang korsek. Kalau nyuruh anak buahnya yang bikin, kan harus sanggup memenuhi kriteria penulisan standar OJK. Berarti kan harus di training apa segala macam. Jadi mereka nih perusahaan TBK setiap tahun itu dari Juli aja ya. Jadi kayak sekarang nih sekarang tahun 2024. Untuk penulisan tahun 2023, mereka dari Juli 2023 aja udah menghubungi perusahaan agensi-agensi ini Markom, Marketing Communication atau Creative Communications. Mereka udah menghubungi dan biasanya mereka itu mengundang dan menjelaskan mereka pinginnya ARSR-nya berapa. Jadi mengundang perusahaan-perusahaan agensi ini, ayo dong kirim ke gue dong penawaran dong. Kantor gue mau bikin ARSR paket 300 halaman contoh ya. Itu saya contoh. Nah, 300 halaman ini adalah halaman cetak. Jadi silakan download saja salah satu ARSR terserah ya, mau yang mana aja coba. Kemudian lihat 300 halaman cetak, itu isinya gimana sih? Apakah semuanya teks? Enggak. Gitu. Ntar foto direkturnya aja gede 1 halaman. Nanti board of directors-nya 2 halaman dari kiri ke kanan. Nanti foto-foto perusahaannya. Terus begitu. Tadi kan bagian pertama ikhtisar data. Nah, itu grafik sampai 50 halaman. Grafik bar, grafik chart, itu doang. Dari tabel terus ada grafik itu banyak. Jadi silakan kenali produk yang akan diterjemahkan. Apa sih? Download aja, gampang sekarang download di mana-mana. Nggak usah 900-nya di-download, mungkin ambil saja yang ngetop lah gitu ya. Karena biasanya yang handle nggak kaleng-kaleng, kalau yang ngetop-ngetop gitu. Jadi yang mereka undang adalah perusahaan creative agency gitu. Dan dari awal pun mereka udah bilang, kamu pelajari tema perusahaan kita ya. Kita maunya mencerminkan ABC. Coba sekalian proposalnya juga ajukan gambar, desain AR nanti mock design nanti AR-nya akan seperti apa ARSR-nya. Itu udah minta dari awal. Bahkan ada yang minta sampel penulisan plus sampel penerjemahan dari awal. Nah, jadi perusahaan agensi-agensi inilah yang kemudian mengumpulkan portfolio, mengumpulkan tim. Tim. Biasanya in-house mereka adalah desain. Biasanya in-house mereka desain. Kalau nggak ngeri soalnya. Biasanya in-house mereka adalah desain. Kadang mereka juga punya in-house copywriter, translator, fotografer sih mostly lepasan. Tapi mereka sering juga kan nggak mungkin ke handle. Dan nggak mungkin juga kalau diundang TBK 1, 2, 3 ngundang terus nolak karena in-house-nya udah penuh tuh nggak mungkin. Nanti nggak diundang lagi kan gitu. Jadi pasti mereka akan berusaha memenuhi undangan dari TBK. Maka kemudian adalah copywriter yang lepasan dan translator lepasan. Kayak gini. Sorry. Gitu. Nah, nanti mereka tuh yang akan nyari. Nah, itulah yang terjadi di saya 2015. Cuman untungnya waktu 2015 belum ada POJK dengan ketentuan yang tadi kontennya saya tulis itu tuh yang harus begini, harus begitu. Belum. Jadi kalau dulu cuman ini ya. Jadi kemampuan saya terbukti di 2 tahun pertama nggak ada masalah penerjemahan. Tahun ketiga ya itu lumayan gerubrak juga karena tiba-tiba jadi berapa ratus halaman gitu ya. Tapi paling nggak Markom ini sudah tahu kualitas penerjemahan saya dari 2 tahun sebelumnya. Seperti itu. Jadi saya suka dihubungi, saya dihubungi gitu untuk kita mau bidding TBK 1 ikut ya gitu, update CV ya gitu. Nah, seperti itu. Jadi mereka yang mengumpulkan. Jadi nanti perusahaan creative agency inilah yang mengumpulkan satu amplop tender lah kurang lebih gitu, bidding. Mengumpulkan itu ke TBK-nya dan itu isinya lengkap. Pertama company profile-nya, creative agency-nya itu sendiri. Kemudian portfolio copywriter dengan segala maunya TBK. Nah, TBK nanti ngeluarin
ngeluarin kayak term of reference sendiri, maunya copywriter yang kayak apa, maunya penerjemah yang kayak apa. Saya pernah terpilih karena saya paling tua, dianggap mature. Nah loh, ya. Pokoknya gitulah, terserah TBK maunya kayak apa. Nanti creative agency akan berusaha mencari yang sesuai dengan yang dimaui oleh TBK. Dikumpulin lah ini semua. Nanti bahkan TBK pun minta detail. Desain tuh berapa harganya, copywriter berapa, translator berapa, fotografer berapa, printing berapa. Gitu ya, seperti itu, lengkap. Kayak gitu. Udah dikumpulin lah ke TBK. Nah, saya berharap teman-teman nih sejauh ini udah follow ya. Itu ada dasar hukum. Saya ulang lagi dikit-dikit. Dasar hukumnya ada. Kontennya tadi udah saya sajikan, tinggal pelajari lebih lanjut dengan download SEOJK-nya. Kemudian industrinya sendiri ada 909 perusahaan. Sekarang proses pengadaannya. Ya. Ini akan penting untuk menjawab segambreng pertanyaan menarik berikutnya. Bisa tebak? Pasti ketebak. Nih, ini banyak, saya ambil dikit aja. Jadi kalau untuk pertanyaan, di mana menemukan job semacam ini? Cara mencari klien yang membutuhkan penerjemah laporan tahunan atau sustainability report. Oke, klien yang mesti ngerjain laporan AR dan SR ini siapa tadi? Emiten, perusahaan publik jumlahnya 909 di tanggal 16 kemarin. Siapa tahu 2 hari ini udah ada lagi yang IPO 5, kan nggak tahu ya. Ya. Jadi kliennya aja yang perlu bikin ARSR ada 909 perusahaan. Terus berarti kalau menemukan job semacam ini kemana? Kita balik lagi. Tunggu, gimana sih? Nah, oke. Balik lagi ke sini. Oke. Yang klien yang wajib membuat ya, saya bilang membuat karena satu paket. Klien yang wajib membuat ARSR itu jelas TBK ada 909 perusahaan. Terus kemudian di mana jobnya? Berarti job penerjemahannya tuh di mana? Ketahuan nggak berarti ada di mana? Di creative agency. Kerjaannya berarti ada di situ karena dia harus mengumpulkan 1, 2, 3, 4, 5 dan lain-lain ya. Saya nggak apal. Bahkan waktu itu ada yang TBK-nya agak lumayan gede itu sampai minta jaminan. Pokoknya saya lihat performance bond gitu deh. Jadi ada jaminan gitu bahwa creative agency-nya akan menyelesaikan ARSR sesuai jadwal. Karena kalau telat dari 30 April, TBK-nya tuh didenda gitu. Jadi seperti itu. Jadi pertanyaan kliennya tuh perusahaan mana yang perlu membuat ARSR jelas? TBK, semua TBK. Dan yang saya bahas yang TBK. Non TBK pun ada peraturannya, tapi saya nggak bahas karena saya nggak terlalu update. Saya lebih update yang TBK. Ini TBK jelas wajib ada 909 perusahaan. Terus berarti job ini nyarinya di mana? Ya di creative agency. Ya, jelas ya? Oke. Sekarang kembali ke Patrick. Oke, proses pengadaannya sudah terjawab. Ini dia pihak-pihak yang terlibat. Oke, ini pertanyaan ini sudah terjawab. Berikutnya. Berarti gimana sih siapa sih creative agency? Saya nggak pernah dengar, siapa tahu ya. Karena saya dulu 2015 juga baru tahu. Eh, waktu itu sih ada yang nanya ke saya, siapa markomnya saya. Saya ngeri jangan bawa-bawa nama saya. Nanti kamu dianggap udah udah ngerti kayak saya gitu. Jadi nanti pas kaget-kagetan gitu, nanti markomnya suka komplain sama aku. Ya, jadi silahkan. Berarti menjawab pertanyaan tadi yang jobnya ada di mana? Jobnya ada di creative agency. Nah, creative agency itu siapa sih? Apa sih? Gimana sih bentuknya? Ini saya kasih nih, ini udah saya suapin. Googling aja kata kuncinya. Kata kuncinya jasa pembuatan laporan tahunan. Silahkan go ahead. Terus aja juga googling. Itu banyak perusahaan markom, saya sebutnya markom, yang menyediakan jasa pembuatan laporan tahunan. Ya, kalau mereka pas lagi butuh penerjemah atau enggak ya saya nggak tahu. Tapi minimal kan teman-teman tahu itu yang punya ibaratnya yang diundang sama TBK untuk pengadaan ARSR itu creative agency. Mereka yang buat laporan tahunan. Go ahead.
googling aja dan bisa dapat tuh perusahaannya banyak. Catatnya satu-satu, terus kayak apa ada kayak kalau apa kayak marketing gitu kan bikin list of clients yang mau di-emailin gitu ya, gitu, mau ngirim cold email yang gitu-gitu. Nah itu go ahead, go ahead. Jadi sampai sini, sampai sini udah tahu dong ya. Saya ulang lagi dasar hukumnya, kontennya, oke, jumlah perusahaan yang membutuhkan, proses pengadaannya, dan nyari creative agency-nya di mana. Sampai sini dong ya. Saya kasih tahu googling, sisanya Anda yang melanjutkan ya. Jangan tanya, oh Mbak Dina ke Markomnya mana aja. Ya jangan gitu dong. Saya sih bukan yang ngeri apa diambil ya kliennya segala macam. Enggak. Ya silakan kalau mau kelelep bareng di kolam ARSR ini gitu ya. Kita ini nanti apa pilu bersama gitu atau ngabisin Indomie sekardus bersama gitu. Nih saya pandu nih, silakan googling jasa pembuatan laporan tahunan. Kayak langsung aja googling. Banyak kok, banyak, banyak banget. Saya juga eh, nggak dikenal sama sekian banyak kok, cuman itu dia lagi kok yang ngubungin saya karena saya nggak sanggup lah ya, itu capek gitu ya. Jadi yang saya pokoknya saya akan bekerja mengerjakan apa yang saya tahu sesuai kapasitas saya. Kemudian nih, ini seneng banget nih saya bacanya ya, seneng banget karena sebenarnya saya udah menduga bahwa pasti akan banyak sekali yang bertanya seperti ini. Cara mendapatkan klien, bagaimana mendapatkan job unwrap. Terus kemudian, latar belakang, apakah harus dari keuangan, tersumpah, certified, kriteria, pemula. Oke, eh, saya mungkin bisa bagi kedua bagian kurang lebih ya, tapi saya akan jelaskan aja. Pertama, maksudnya, tadi saya sudah menjelaskan yang skema pengadaan. Jadi maksudnya mendapatkan klien itu untuk rekanan langsung dengan creative agency-nya untuk ke TBK atau maksudnya ya misalnya kayak apply ke Mbak Dina jadi cuma dapat satu bab dua bab karena itu dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda. Nah, saya tentu saya akan menjawab gimana prosesnya yang langsung bertanggung jawab bersama creative agency dan bertanggung jawab ke TBK. Itu yang saya akan jawab. Oke. Karena kalau cuma buat tim-tim gitu, itu sama aja kok sama kamu apply-apply ke agensi luar negeri kan kamu jadi tim. Kamu kan nggak ngadepin end kliennya langsung yang tiba-tiba bisa unexpected suruh Zoom meeting sama korsek-korsek atau datang terus ketemu BOD gitu kan enggak. Jadi kalau misalnya mau apply sebagai tim buat aku tuh prosesnya akan sama aja. Nah, sekarang saya akan lebih konsen gimana akan bercerita lebih ke kamu yang memang bermitra dengan creative agency dan bertanggung jawab langsung ke corporate secretary. Oke, ini kan ada pertanyaan ya, latar belakang pendidikan harus dari keuangan, gini pas segala macam dan itu di bawah tuh saya taruh tuh pertanyaannya. Kita balik, kita balik deh, gitu ya. Eh, Kalau kamu yang corporate secretary TBK, kamu tuh akan milih penerjemah yang kayak apa sih, gitu. Coba aja balik, gitu. Balik aja, apa sih, gitu. Apakah corporate secretary akan menerima penerjemah yang statusnya terdengar? Si dia katanya penerjemah. Katanya si dia penerjemah loh. Si Anu penerjemah gitu ya. Nggak yakin. Nggak yakin. Oke. Di term of reference-nya mereka awal, mereka pun suka menuliskan apakah mereka menginginkan penerjemah tersumpah atau non tersumpah. Biasanya seperti itu. Tersumpah atau non tersumpah. Dan creative agency biasanya akan menawarkan dua pilihan. Harga paket dengan tersumpah, dengan penerjemah tersumpah, dan harga paket dengan penerjemah non tersumpah. Nah, kalau misalnya dengan non tersumpah, maka corporate secretary TBK akan minta dibuktikan bukti kompetensi kemampuan penerjemahnya karena nggak bisa status penerjemah terdengar. Katanya si Anu tuh penerjemah itu nggak bisa. Corporate Secretary nggak mau kayak gitu. Ya. Nah, kalau untuk saat ini bukti kompetensi buat saya sih yang keren ya HPI, ujian TSN. Buat saya sih itu yang paling paling keren dan saya seneng bahkan TBK-TBK sekarang tuh mengakui mengakui bukti
TSN tersebut gitu. Bahwa oh iya dia ada asosiasinya. Baru denger. Jadi pernah ya ini tahun 2017 kalau nggak salah. Ya, tahun 2017 untuk penulisan AR 2016. Itu berarti pertama ada POJK itu. Saya datang, saya tuh sampai dibawa ditenteng sama creative agency-nya untuk meeting pertama sama sama end client untuk menjelaskan kompetensinya creative agency ini. Karena creative agency-nya juga baru dengar tentang HPI. Jadi katanya daripada salah, daripada saya nanya ke Mbak Dina, terus saya nerangin ke klien salah, Mbak Dina ikut aja deh, terangin. Soalnya mereka nanya, kliennya nanya, ini apaan TS? Enggak, waktu itu 2017 saya belum, saya baru pakai kartu HPI doang waktu itu. Enggak ding, udah, maaf, maaf. Udah, kan saya lulus pertama Indonesia Inggris Umum 2015. Jadi saya udah punya tuh sertifikat TSN-nya sama kartu HPI. Jadi saya datang hanya untuk menjelaskan ke mereka apa tuh HPI dan apa tuh sertifikat TSN. Dapat. Alhamdulillah jodoh. Aku jodohnya. Aduh. Nah, seperti itu. Nah, jadi TBK-TBK pun mulai tahu karena corporate secretary juga punya asosiasinya and they speak mouth to mouth. Saya punya bukti yang lucu. Jadi sebut saja TBKX ya. Salah satu staf corporate secretary-nya sebut saja si Bambang Gentolet itu punya mutual friend sama saya. Mutual friend-nya bukan penerjemah. Jadi dia ngomong ke temennya, let's say namanya Putri. Mbak Putri kenal ya sama Ferdinand Siregar gitu. Oh iya, teman main ya, karena Putri bukan penerjemah gitu. Oh iya, dia penerjemahnya laporan kantorku nih gitu. Terus temenku kepo kan. Oh ya, bagus nggak terjemahannya? Bagus. Alhamdulillah ya gitu. Jadi ini ternyata ya begitu, muter-muter gitu omongan seperti itu ya contoh yang rapi ya kayak gitu. Jadi kalau ditanya ke saya cara mendapatkan klien, cara mendapatkan job unwrap, latar belakang segala macam, ya saya sih kebetulan aja kuliahnya ekonomi, nggak semuanya kok penerjemah unwrap lulusan ekonomi keuangan banyak kok yang dari yang non ekonomi, non finance itu banyak kok gitu ya. Tapi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini itu lebih ke itu yang bawah saya tulis. Kira-kira penerjemah seperti apa yang bakal dipilih sama TBK gitu ya. Kita bisa bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Kira-kira kalau dengan kredensial saya yang sekarang, kira-kira nih TBK mau nggak ya gitu ya? Soalnya saya nggak punya jawaban persis di situ. Saya hanya bisa bercerita bahwa TBK suka meminta dua alternatif, satu dengan penerjemah tersumpah, dengan penerjemah non tersumpah itu aja yang saya tahu. Nah, kalau yang ini di bawah nih ya, kalau pemula bagaimana? Ini saya ngeri ya, tapi saya akan jujur jawab. Saya akan coba menjawab semua pertanyaan yang masuk ya. Kalau pemula bagaimana? Gini, ini pemula yang kayak apa? Misalnya kayak Uda Riki, di sini ada Uda Riki. Uda Riki kan udah keren banget ya ngerjain apa segala macem, tapi dia kayaknya belum pernah ngerjain unwrap yang full dari depan sampai belakang, misalnya gitu ya. Pemula yang kayak gitu, sok pakai tarif profesional kalau itu mah, itu udah mateng, gitu kan. Nah, kalau pemulanya yang aduh, subjek verb agreement aja masih gak cocok gitu ya. Aduh gitu. Terus udah gitu pakai Google Translate nggak bisa dibenerin Google Translate-nya. Kamu digoreng sama corporate secretary ntar. Karena kalau kita rekanan sama creative agency nggak ada bempernya ya, nggak ada bempernya. Walaupun sih saya dari 20 sampai 25 TBK yang rese cuma satu apa dua, tapi itu cukup Kak bikin Linda, pusing. Kak nih. Ada yang berbicara apa gimana tuh? Sorry. Ada Oh yang ya. bocor. Oh Silakan. nggak apa-apa. Kirain dia Ya, ini apa Mbak Ferdina 1 menit lagi nih kayaknya. Masa sih? Oh ya ampun udah 20.45. Tapi ini saya menjawab pertanyaan yang masuk loh. Terima kasih. Oke. Nah, Di, jadi di pemulanya. ini di chat Mm, sih ada lagi pertanyaan. Nanti silakan deh langsung oh aja iya, ya. kan belum selesai juga. Ya, masih ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Pasti ada itu deh. The favorite questions pasti nanya. Nah, jadi pemulanya tuh yang kayak apa? Kalau udah mateng, contoh udah Ricky, again gue akan sebut namanya. eh Sok langsung.
Karena buat dia nggak masalah gitu. Nggak masalah. BEM apa dia bisa gitu untuk rekanan dengan creative agency untuk bertanggung jawab langsung ke Korsek. Tapi ya itulah kalau subject verb agreement aja masih belum rapi gitu ya. Saya ngeri gitu. Saya ngeri ya. Bukannya saya discourage tapi silahkan belajar grammar dengan baik dan benar dulu, bisa ngerujuk ke buku Betty Ezer. Nah, ini nih, ada yang bagus ya. Kak Ferdina dalam mengirimkan proposal pitching kepada calon klien, apa saja kriteria yang perlu dipertimbangkan? Do's and don'ts. Oke. Calon klien ini saya nganggapnya ini ya, langsung rekanan dengan agensi dan ngadep korsek ya. Berarti untuk proposal ke calon klien via creative agency, kriteria apa yang perlu dipertimbangkan? Saya masih akan tetap pakai pertanyaan yang di bawah. Kira-kira saya bakal dipilih TBK nggak ya? Gitu. Nah, kalau poin titik kontak pertama yang bisa dihubungi terkait pitching, tentu kontaklah creative agency. Tawarkan jasa penerjemahan ke creative agency. Dan seberapa penawaran kamu, kompetensi kamu bisa menjadi rekanan creative agency untuk pitching, untuk bidding, pembuatan ARSR. Oke. Masih banyak nih pertanyaannya seru-seru lagi. Proses penerjemahan unwrap ya sama aja lah sama penerjemahan yang biasa. Teks sumber, teks target. Apakah boleh dibantu dengan AI? Saya suka bilang di grup-grup WhatsApp ya, mau dibantu pasukan Jin Nabi Sulaiman pun terserah. Asal abis itu cek. Dan kalau tiba-tiba corporate secretary nanya, bisa jawab. Menggunakan ketul apa? Terserah, terserah kok. Benar. Aturan apa dalam penerjemahan Unwrap yang berbeda? Nggak ada lah, itu language kok apa from one language to another. Yang menantang deadline-nya jelas. Semuanya harus selesai sebelum April dan draft dari penulis bisa nyampe Maret 400 halaman, cuma punya 4 minggu buat menyelesaikan. Cara untuk meningkatkan kemampuan. Ya, itu kompetensi development bisa loh. Sama aja sama topik-topik lain. Kemudian cara yang praktis selain copy paste manual untuk membuat terjemahan AR dari Trados menjadi ini teknis ya. Saya tuh udah tua, saya mah gaptek kayak begini. Mungkin yang muda-muda nanti yang bisa menemukan caranya gimana. Nah, kemudian nih, bagaimana bisa cepat menerjemahkan ribuan halaman dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ini kita harus tahu sendiri kapasitas. Saya cuma bisa bilang seperti itu. Saya juga berhenti kok nerima nerima permintaan, nerima undangan dari creative agency kalau udah mencapai angka tertentu. Karena saya tahu kapasitas saya berapa gitu. Jadi tips and triknya pertama kenali diri Anda sendiri dulu, kenali produknya. Jadi kalau dibilang Mbak mau ikutan pitching TBKX gitu ya, oh iya berapa halaman? Tanya berapa halaman berapa? Terus kamu langsung masuk ke website kamu download laporan tahun lalu, kamu lihat kayak gitu. Kayak apa gitu pas segala macam, kamu yang tahu kapasitas kamu. Kalau nggak bisa banyak, ya berarti jangan kayak saya ngambil 20 gitu. Nah, oke, ini 1 menit lagi ya. Karena ini pasti yang nanya. Saya belum lihat sih di chat, tapi kemungkinan besar berhubungan sama, bukan yang ini. Sorry, sebelum yang ini. Kalau istilah, ini yang pertama ya, misalnya istilah Indonesia PKBL itu di Inggris, di Western nggak ada. Ini gue nggak tahu bahasa linguistiknya apa, bilangnya internationalization, apa tuh yang gitu ya. Sebenarnya tidak apa-apa, mau nulis juga PKBL, program kemitraan dan bina lingkungan. Dalam kurung jelasin aja itu apa, gitu ya. Jelasin aja itu apa, itu nggak apa-apa kok, kayak gitu. Saya nggak terlalu tricky soal kayak begini. Kemudian standar penerjemahan atau book of knowledge. Nah, ayolah siapa nih yang lebih muda-muda dari saya yang bikin? Saya mah atuh udah bisa ngerjain aja, udah apa energinya cuman buat ngerjain TBK aja, ARSR udah. Kalau buat bikin book of knowledge yang muda-muda lah ini yang energinya masih banyak ya. Itu. Nah, kalau yang berikutnya laporan tahunan yang mencurigakan. Oke. Semua yang ditulis oleh copywriter berdasarkan data perusahaan dan data laporan keuangan yang sudah diaudit oleh KAP. Dan nanti yang finalisasi data adalah pihak TBK-nya sendiri. Dan semua direksi dan komisaris menandatangani kebenaran dari isi annual report ARSR-nya. Jadi sikap saya,
emang saya bisa nangkep ini curiga? Enggak. Salah ketik? Iya. Beda data sama laporan keuangan? Iya. Tapi mencurigakan? Enggak. Biasanya gini, profitnya banyak, kita fee-nya ditawar melulu. Nah gitu paling banter. Kayak gitu. Jadi untuk dalam hal ini sih saya nggak pernah sih sampai curiga yang, wah ini angkanya curiga ya. Enggak lah, angkanya udah diaudit sama KAP. Siapa? Apalah aku ini mah ya. Remah-remah salmon lah dibanding KAP gitu ya untuk ngaudit angka kan gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini menarik, menarik ya. Suatu istilah yang digunakan oleh perusahaan pada laporan keuangan. Benar, laporan keuangan. Jadi KAP itu saya contoh earning per share deh, basic earnings per share. Itu udah umum banget kayaknya di apa tuh namanya standar akunting yang luar IFRS. Kan basic earnings per share. Ada loh KAP nulisnya profit loss per share. Kalau kayak gitu saya tetap nulisnya earning per share. Jadi yang saya ganti adalah istilah yang saya akan bisa belain bahwa EPS itu ya benar. Istilah yang dipakai IFRS adalah EPS. Itu yang saya ganti. Tapi kalau cuman ya apa segala macam, kira-kira worth it nggak nanti saya ngebelain, walaupun sih belum tentu sampai harus begitu ya. Tapi biasanya keputusan saya akan buat kalau kayak basic earning per share tetap EPS. Saya tetap EPS karena istilah di IFRS-nya seperti itu. Oke. Terus ini dong, apakah pernah dikomplain klien? Jangan salah. Kamu terjemahannya bagus aja belum tentu selesai. Nanti dicek sama corporate secretary. Mbak ini kok begini? Ini kok begini? Ini kok begitu? Ini kok begini? Dah, gitu aja melulu. Gitu. Oke. Soalnya udah 25.2. Nah ini pasti yang menarik yang ini nih toh. Pasti pertanyaan berhubungan dengan AI sama tarif. Oke. Kalau prospek penerjemahan AR, SR pada masa yang akan datang, kita tinggal lihat aja perusahaan yang IPO ada berapa, tiap tahun nambah. Dan itu berarti sama dengan prospeknya makin banyak. Kemudian kita berbicara tentang AI. Nah, saya akan tanya lagi nih, emang kalau AI, pakai apa? ChatGPT, DeepL, ya katanya bagus dan Indonesia udah bisa langganan. Emang yang masukin teks siapa? Corporate secretary-nya? Disuruh kasih kerjaan kayak gitu, staffnya? Atau staffnya creative agency, udah daripada kita hire translator, kita pakai DeepL aja nih langganan. Terus yang tanggung jawab isinya siapa? Yang meeting disuruh datang siapa? Yang nanti di satu apa di SOP tendernya penerjemahnya mana? Portfolio ChatGPT, portfolio DeepL. Jadi kalau untuk ini sih rasanya belum belum. AI belum mengancam penerjemah. Mungkin suatu saat kalau staff corporate secretary-nya sudah robot Android, maka akan pakai AI. Tarif, hore. Berapa rate untuk pemula? Nggak bisa. Kalau pemulanya yang tipe yang subjek verb aja belum beres, jangan. Jangan. Digoreng kamu sama corporate secretary. Saya bukan nakut-nakutin. Mendingan belajar dulu sama Betty Ezer. Belajar dulu sama Betty Ezer sampai mateng. Kemudian tarif. Tarif unwrap tidak bisa disamakan dengan tarif acuan Permenq yang 250.000. Kamu misalnya ditanya 300 halaman, kamu mau kali 250.000, go ahead taruh aja angka. Creative agency akan menghubungi beberapa penerjemah. Ya, kamu mau taruh berapa? Terserah. Kalau dibandingkan dokumen hukum perusahaan gini, nggak nyampe kok. Ya, buat saya tarifnya fleksibel dan tiap tahun ada dengan menjalin hubungan yang baik dengan creative agency. Dan ingat, kalau rezeki nggak lari kemana, walaupun mau nyari rezeki kan kita lari kemana-mana ya. Ya, kalau jodoh ya berjodoh, kalau nggak jodoh ya aku bukan jodohnya. Itu saya percaya itu. Jodoh nggak kemana ya. Heeh. Rezeki nggak kemana, biarpun nih Itu juga kemana-mana rezeki. ya. Kemana-mana ini nyari rezekinya. Kalau Hmm. jodoh ya jodoh, kalau enggak aku bukan jodohnya. Ya. Nah, kalau yang kanan itu contoh saya ambil dari webinar. Saya ngapain aja nih kalau sampai April ya. Ya udah depan laptop. Sekarang sih kerenan laptopnya ada external keyboard ya karena tangan udah agak artritis gitu, udah lebih keren. Tapi ya nggak jauh-jauh dari situ. Dan harus jago stress management ya, low temper ya, gitu. Kayak gitu. Nah, ini sedikit aja tentang saya. Nih, saya tahun ini tim saya ada 8, 7.
tujuh freelancer, satu internal dari salah satu markom, tapi disuruh dipandu oleh saya. Dan satu ada agensi lokal, saya sekarang didik untuk dia bisa ngerjain AR. Seperti itu. Ya, tapi saya nggak taruh mukanya. Lebih lucu kan naruh meja kerjanya ya gitu. Seperti itu. Nah, sebenarnya sih udah begitu. Semoga pertanyaan teman-teman terjawab. Dan kalau mau berjejaring, saya bisa dicari di sini. Ada di LinkedIn. Silakan Instagram kalau mau follow juga boleh. Nanti pasti postingan tentang Panda. Nanti kalau WhatsApp itu saya ada di grup-grup tersebut ya. Silakan kalau mau gabung komunitas HPI saya ada di situ. Terus kalau mau lihat profil si HPI saya ada di sebelah kanan. Nah, 56 menit. Oh my God, oke. Maaf Mbak Rona, sekian dari saya. Semoga menjawab pertanyaan yang sudah masuk di form duluan. Iya. Mari aku lihat chatnya, aku mau lihat chatnya. Aduh, kita kasih aplaus dulu dong. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Jangan bosan ya dengerin saya ngoceh-ngoceh begini. Aduh, Masya Allah ya. eh jadi bagaimana ya setelah panjang lebar ya narsum kita menyampaikan, apakah Anda kira-kira merasa ada jodohnya gitu dengan Anrep ya? Ya, emang kita Aduh. nggak pernah tahu ya, nggak pernah Mm-mm. tahu apa ya, terutama bagi yang pemula gitu ya, di manakah gitu ya jodohnya gitu ya. Tapi ya memang itu kita harus punya semangat untuk apa ya maju terus mencoba semuanya. Iya, nambah Tidak ada terus loh perusahaan ya, IPO tidak loh. ada yang tidak bisa dipelajari Mm-mm. gitu ya. Iya, benar. Yang jelas adalah kita membangun apa ya skill kita terus ya diasah terus Mm-mm. gitu ya. Ya, ini masih ada yang belum puas barangkali, ada yang mau menyampaikan langsung Boleh, ini saya coba scroll di chat, saya coba satu dua jawab. menit. Satu, Saya dua coba menit. jawab cepet ya. Kalau Heeh. kualifikasi khusus tadi saya sudah jelaskan kan, kita coba mikir TBK maunya apa. Kalau contoh hasil terjemahan Unrep Susrep, aduh mah tinggal download ya, bisa lihat kok gitu ya. Terus Sudah ya tadi. berapa lama waktu itu tergantung kapasitas sendiri. Terus tips and trick menerjemahkan lebih dari satu laporan. Be careful what you chew. Do not bite more than what you can chew gitu ya. Jadi hati-hati. Kenali kapasitas diri kita masing-masing. Terus, eh oh ini boleh juga nih. Tuh perlu advokasi ke OJK. Oh ini saran dari Mas Hikmat. Oke itu buat Pak Indra. Eh, Direkomen, direkomen ke ah, OJK ah. boleh boleh. Cie, subjek verb agreement ada di webinar. Bener loh, English grammar udah Riki gitu ya. Heeh. Ya ini udah Apakah Mbak Ricky. Ferdina? Jangan lupa diisi formnya udah Ricky ya. Iya buat grammar saya nungguin loh kan grammar 3 waktu itu batal karena dia ada urgent personal matters kan. Nanti dari Silca nih, apakah Mbak Ferdina juga share term base dari dan TM ke rekan-rekan AR? Oke, saya bisa jawab ini. Sebagus-bagusnya TM terados Anda, TM terbaik adalah AR tahun lalu. Karena TM Anda tidak akan bisa menyiratkan pilihan korsek. Ya, untuk satu istilah, jangka waktu periode direktur, term of office, boleh. Office term, boleh. Period of service, boleh. Services period, boleh. Tapi yang dipilih korsek TBKX yang mana? Itu beliweran itu kalau di Terados. Jadi hati-hati, beliweran. Tanggal juga bisa berseliweran di Terados. TBKX maunya tanggalnya American Style, August 17th, 10th pakai TH, 1945. Nanti TBKZ maunya biasa aja, 17 Agustus 1945, something like that. Sebagus-bagusnya TM Terados Anda, boleh pakai, tapi tetap harus ngerujuk ke AR tahun lalu dan tanya ke creative agency-nya ada syarat apa, korsek maunya apa. Ya betul ya. Jadi tetap saja walaupun kita dapat TM dari Eh, eh, ahlinya, tetaplah kita harus bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab, benar. Menyesuaikan ya, Oh, menyesuaikan dengan apa sih maunya oh, klien benar. gitu kan. Heeh. Saya tuh pernah miss kayak gitu, terus korseknya ngomel. Ini tahun lalu aja begini, kenapa tahun ini ganti? Lupa. Nanti TM keluarnya kan yang lain. Oke. Mm. Jadi belum Nah, tentu ya bahwa kalau kita dapat TM dari orang lain ya, dari penerjemah lain, maka itu udah pasti akan menghasilkan
hasil terjemahan yang bagus ya, belum tentu. Iya, tetap Atau yang manusianya belum tuh tentu yang penting. sesuai. Karena yang mungkin lebih bisa memahami kemauan corporate secretary ya manusia. Trados tuh belum, AI manapun belum. Maunya corporate secretary nggak jelas. Oke, pertanyaan tentang tarif. Oh ya benar. Tadi per satu dokumen contoh 300 halaman ataukah hitungan per halaman. Oke. Jadi kalau misalnya creative agency kontak aku, Mbak Ferdina, kita mau bidding TBKC, mereka minta penawaran untuk 300 halaman. Saya merem nawarin paketnya. Kalau saya mau ngitung per kata, oh menang aja belum? Ya teks teks bahasa Indonesianya ya belum ada kan? Saya merem aja. Makanya yang pertama saya download adalah ARSR tahun lalu. Lihat grafik-grafiknya kayak gimana, segala macam. Saya meremnya 300 nawarin tuh paket berapa. Itu bisa revisi bolak-balik, tapi revisi kadang-kadang satu paragraf cuma ganti satu kata yang diganti untuk apa kayak gitu-gitu. Saya merem. Karena kalau mau ngitung per kata nggak kepilih nanti sama creative agency-nya. Aduh bingung ribet kalau itu kan taunya belakangan setelah penulis selesai. Biasanya mereka dari awal mesti udah nanya 300 halaman Mbak Ferdina berapa langsung gitu dari awal. Belum tahu apapun. Penulisnya juga belum ngumpulin data kan baru awal baru diundang. Nah, itu berarti penerjemah yang minat itu harus bisa set your price ya gitu. Oke. Waduh, waktu kita sudah habis dan Iya, sudah lewat. habis ya, ampun. Ini tapi Asik ya. Itu kalau aku scroll dikit aja. udahnya asik tuh ya. Kalau Mm-mm. udah asik biasanya gitu nggak terasa ya waktu berjalan ya. Baik rekan-rekan semua, semoga bermanfaat ya sharing-sharing kita malam ini. Terima kasih banyak loh Mbak Ferdina. Ih, Ya. sama-sama. Apakah kira-kira perlu dilanjut di webinar bulanan? Tapi kalau iya mesti habis unrepan sekarang udah aduh belum tidur berapa berapa hari. Lanjut, Lanjut ya Pak lanjut. Indra ya. Bisa sih Nanti kalau kita webinar jadwalin deh nanti ya. itu Eh, dibahas lebih lanjut. Kalau mau tuh kontak Mbak Rona buat pertanyaan-pertanyaan tapi paling cepat aja Juni ya, langsung jujur. Karena biasanya selesai 30 April saya Mei tidur sebulan. Tidur. Billing aja saya kerjain Juni. ini Karena Mei ruang saya Hiber, berbagi tidur. aja. Ini hibernasi ya. Heeh. ya, ruang berbagi aja reservasinya dari tahun lalu nih Pak Indra. Iya, itu Silca dari Juli nungguin ceritanya waktu itu mau IG live nggak jadi. Baik teman-teman semua, biasanya kalau ruang berbagi ini nanti akan diupload, diunggah di YouTube HPI ya, tapi mungkin tidak dalam waktu dekat. Silakan nanti ditunggu ya untuk bisa nanti dilihat-lihat kembali. Terima kasih Mbak Ferdina atas ininya ya, sharingnya luar biasa, juga rekan-rekan semua atas kehadirannya. Untuk Januari ini Ada webinar berapa yang datang? bulanan, ya insya Allah kita akan menampilkan dokter linguistik ya. Waduh, ini nanti jangan dilewatkan. Harusnya infonya sudah masuk di email Anda karena sudah Oh disebarkan iya. di HPI Notice tadi pagi ya. Jadi silakan dicek emailnya ya. Kita akan menghadirkan dokter linguistik ya, Mas Imam Jahrudin, Dokter Imam Jahrudin Prianto ya, yang akan berbagi mengenai penyuntingan terjemahan. Nah, TSN kan sudah ada nih ya, bukan hanya menguji penerjemahan, tapi juga sudah ada menguji untuk kompetensi penyuntingan ya. Semoga nanti bisa membantu ya apa yang di sharing ya oleh Mas Imam ya, insya Allah Sabtu depan. Silakan dipantau-pantau di email masing-masing, juga di media sosial HPI. Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih semuanya. Selamat malam, semoga sehat-sehat selalu. Selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Saya N ya, Pak Indra, Mbak Ferdina. Yuk. Ya.